Setuju gabung skuad Garuda? Oleh Romeni dibidik Juventus. Federasi Arab Saudi kena semprot pelatih sendiri. FIFA siap beri keuntungan timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Desakan out menggema, jasa besar STY bagi timnas Indonesia kembali viral. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. FIFA siap beri keuntungan timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan menerima lawatan dari Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 19 November malam. Jika melihat ranking FIFA per 24 Oktober 2024, skuad Merah Putih yang berada di peringkat ke-130 dunia tidak akan mudah untuk melumat Arab Saudi yang saat ini ranking 59. Meski begitu, pada pertemuan terakhir kedua tim yang digelar pada 6 September lalu, Merah Putih berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 di kandangnya sendiri. Terlepas dari apapun fakta di atas kertas, kemenangan atas Arab Saudi amat penting bagi timnas Indonesia jika ingin memperbaiki posisinya dan menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Dan kabar baiknya, induk organisasi sepak bola internasional FIFA pun siap memberikan keuntungan besar untuk timnas Indonesia di laga kontra Arab Saudi jika pasukan Sintayong memenuhi satu syarat. Syarat yang harus dipenuhi skuad Garuda adalah melibas Green Falcons dalam lanjutan putaran ketiga ini, di mana FIFA siap memberikan keuntungan besar untuk timnas Indonesia berupa poin banyak hingga bisa naik drastis di ranking FIFA. Menurut perhitungan sementara versi Football Ranking, timnas Indonesia saat ini naik ke peringkat 129 dunia meski kalah dari Jepang. Dan jika timnas Indonesia mampu menang atas Arab Saudi, maka Merah Putih akan mendapatkan tambahan 19,16 poin dari FIFA. Poin berjumlah tersebut terbilang sangat besar, sehingga bisa membuat perolehan total poin yang dimiliki Garuda menjadi 1135,1 angka. Menurut Football Ranking, poin itu bisa membawa Indonesia naik ke posisi 125 dunia, menggeser tempat yang diisi oleh Spurs dengan koleksi 1134,36. Sementara itu jika imbang lawan Saudi, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 6,6 poin dan cukup bisa membawanya naik 2 posisi dengan total 1122,6 poin. Desakan out menggema, jasa besar STY bagi timnas kembali viral. Kursi pelatih Sintayong digoyang setelah timnas Indonesia diajar Jepang 0-4 dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski secara kualitas Jepang memang jauh lebih diunggulkan, namun kekalahan dengan margin 4 gol sejatinya tidak diinginkan oleh skuad Merah Putih. Sontak saja desakan agar juru taktik asal Korea Selatan itu untuk mundur dari kursi pelatih terus menggema di media sosial. Apalagi Sintayong juga dinilai melakukan blunder besar dengan tak membawa pemain naturalisasi Eliano Reinder saat melawan Cina dan Jepang. Yang mana hasilnya pasukan Garuda menelan 2 kekalahan beruntun dan membuat posisi mereka berada di juru kunci klasmen sementara grup C. Meski begitu, presenter sekaligus pengamat sepak bola Tio Nugroho memberikan gambaran agar tak terburu-buru mendepak Sintayong. Melalui unggahan di akun Instagram @tnugroho, ia membeberkan deretan jasa besar pelatih berusia 54 tahun itu untuk timnas Indonesia. 5 jasa yang berbuah prestasi itu adalah lolos pertama kali ke Piala Asia via jalur kualifikasi, lolos pertama kali ke babak knockout Piala Asia, lolos semifinal untuk pertama kali ke Piala Asia U23, lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, hingga lolos Piala Asia 2027. Semua sudah berproses, nyata hasilnya. Mungkin fans lupa bahwa tidak mudah mencari pemain bagus dari kompetisi yang amburadul. Tulis Tio Nugroho.
Masih dalam tulisannya, Tio juga mengingatkan kembali bagaimana sepak bola Indonesia saat ini sudah tertinggal jauh di ASEAN. Bagaimana ranking FIFA Indonesia sempat jauh merosot, namun kini seolah terbuai dengan perubahan yang sudah dibuat oleh kolaborasi antara Erick Thohir dan STY. Sampai-sampai ekspektasi menjadi sangat tinggi. Ia kemudian meminta fans untuk kembali membumi, bersabar dan selalu percaya hal positif akan datang untuk timnas dan sepak bola Indonesia. Seperti kalimat yang sering diutarakan STY sejak awal kedatangannya, di mana meminta semua pihak untuk percaya pada proses dan progres. Menurutnya berbeda opini antara STY mundur atau bertahan merupakan hak fans timnas Indonesia. Namun dirinya memilih STY untuk tetap bertahan setidaknya sampai kualifikasi Piala Dunia selesai. Setuju gabung skuad Garuda, Ole Romeni dibidik Juventus. Ole Romeni adalah salah satu pemain diaspora yang kini tengah menjalani proses untuk alih kewarganegaraan menjadi WNI. Bersamaan, timnas Indonesia harus menerima hasil minor dari 2 pertandingan yang telah dijalani. Kekalahan atas Cina dan Jepang cukup memukul skuad Merah Putih. Untuk itu, pasca timnas Indonesia dibantai Jepang, Ketum PSSI Erick Thohir pun langsung memastikan kembali ketersediaan Ole Romeni mau atau tidak dinaturalisasi, dan jawaban Ole pun sangat mengejutkan. Meskipun peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia semakin kecil setelah kekalahan dari Jepang dengan skor 4-0, Romeni tetap menunjukkan komitmen yang kuat, di mana ia yakin dapat membawa perubahan positif bagi performa Merah Putih di laga-laga berikutnya. Dia akan memperkuat tim nasional bulan Maret. Makanya kemarin setelah pertandingan, saya ketemu Ole. Saya tanyakan lagi, kita kalah loh 4-0. Yakin, saya bilang. Dia bilang, yakin saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia. Ole Romeni sendiri akan diproyeksikan menjadi striker timnas Indonesia. Ia sedang berproses naturalisasi agar dapat memperkuat skuad Garuda saat melawan Bahrain dan Australia pada Maret tahun depan. Erick menilai Romeni memiliki potensi besar dan kehadirannya pun diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya serang tim, sekaligus memperbesar peluang untuk meraih poin dalam kualifikasi. Talenta Ole Romeni sendiri tak bisa dibantah, pasalnya beberapa waktu lalu ia pernah masuk bidikan Juventus hingga Manchester City, yakni pada bursa transfer musim panas 2020. Kabar itu disampaikan langsung oleh akun yang membahas apapun soal sepak bola Belanda, yakni @footballorange_. Berdasarkan informasi yang disampaikan Football International. Tak heran Ole Romeni masuk bidikan beberapa klub top Eropa saat itu. Baru berusia 20 tahun, ia muncul menjadi winger kiri dan penyerang andalan NEC Nijmegen, klub yang saat itu eksis di Liga 2 Belanda. Kini harapannya proses naturalisasi Romeni selesai tepat waktu, sehingga ia bisa menjadi bagian penting dari komposisi tim yang lebih solid dan kompetitif. Hadapi skuad Garuda, Federasi Arab Saudi kena semprot pelatih sendiri. Dilansir dari Haza, Harvey Renard menggelar pertemuan mendesak dengan manajemen timnas Arab Saudi. Pertemuan itu digelar untuk membahas sejumlah poin sebelum laga melawan timnas Indonesia. Uniknya dalam pertemuan ini, Renard dengan jelas menyatakan ketidakpuasannya terhadap satu keputusan SAFF. Keputusan yang dimaksud adalah mengizinkan klub-klub Liga Arab Saudi untuk mendaftarkan 8 pemain asing. SAFF juga mengizinkan klub mendaftarkan 2 pemain non-Arab Saudi yang lahir pada tahun 2003 atau lebih. Renard pun menilai keputusan ini akan berdampak negatif terhadap level permainan lokal di Liga Arab Saudi. Selain itu pun ia menilai keputusan itu juga bisa berdampak buruk bagi tim nasional dalam jangka panjang, terutama karena sebagian besar pemain timnas Arab Saudi bermain di klub-klub liga domestik. Ini bukan kali pertama SAFF menerima kritik dari pelatih timnas Arab Saudi terkait kuota pemain asing di liganya. Sebelumnya Roberto Mancini yang merupakan pendahulu Renard pun juga pernah melontarkan kritik serupa. Tepatnya setelah The Green Falcons ditahan imbang 1-1 oleh timnas Indonesia di pertemuan pertama mereka.
Terlepas dari itu, Renat melakoni laga debut keduanya bersama Arab Saudi dengan hasil yang cukup baik. Timnas Indonesia sendiri akan menjadi ujian selanjutnya bagi The Green Falcons. Pasukan STY pun wajib memberikan segalanya untuk bisa memenangkan pertandingan untuk tetap membuka asa lolos ke Piala Dunia 2026.